Ibu mertua menyuruh pemuda itu untuk ikut ke kamarnya. Katanya ada kejutan di dalam. Pemuda itu percaya pada omong kosong ibu mertuanya. Diam-diam mengikutinya masuk. Alih-alih, dia justru diikat erat oleh ibu mertuanya. Lalu diberi pestisida. Ternyata, ibu mertua itu ingin menikahkan putrinya dengan seorang anak orang kaya. Wang Sichong berencana menyingkirkan pemuda itu. Kemudian menyuruh orang untuk membawanya ke kuburan massal. Tepat ketika mereka menggali lubang untuk menguburnya. Seketika, 8 tahun telah berlalu. Hari itu, wanita itu pergi ke perusahaan untuk rapat darurat. Tak disangka, saat membuka pintu, dia menemukan suaminya yang telah meninggal 8 tahun lalu. Siapa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Ning, lama tidak bertemu. Yelin. Benar. Terkejut atau tidak? Tunggu. Ini membuat ibu mertua sangat ketakutan. Dia bertanya, bukankah pemuda itu sudah? Kenapa dia muncul lagi di sini? Ternyata, pemuda itu dulunya adalah seorang pecundang yang sangat miskin. Pemuda itu mendirikan Shen Wangdian. Menjadi pemilik Shen Wangdian yang berada di atas ribuan orang. Pria muda itu mengira semua ini adalah ulah ibu mertuanya. Istrinya tidak tahu apa-apa. Setelah menyelesaikan tugas yang ada, pria muda itu buru-buru datang ke perusahaan. Bersiap menjemput istrinya untuk hidup sebagai nyonya kaya. Bertanya pada istrinya apakah dia tidak mati. Dia tidak senang, tapi wanita itu malah menyuruhnya pergi. Katanya, kamu sudah mati selama 8 tahun. Aku sudah mendaftarkanmu sebagai orang hilang. Dan aku sudah menemukan seorang anak orang kaya generasi kedua. Besok aku akan bertunangan dengannya. Baru saja dia selesai bicara, anak orang kaya itu pun masuk. Keduanya berpelukan di depan pria muda itu. Aku mengerti. Sekarang aku benar-benar paham. Singkatnya, kamu, Luoning, menjilat kekuasaan dan pindah hati. Jatuh cinta padanya. Benar, kan? Sudah cukup, Yelin. Tidak cukup. Pria muda itu bertanya pada istrinya. Apakah dia tahu dalam beberapa tahun terakhir, mengapa perusahaannya semakin besar? Itu semua karena aku diam-diam mendukungnya. Namun, istri yang bodoh ini sama sekali tidak percaya. Dia bahkan mengklaim semua prestasi itu adalah milik si anak kaya. Mengejek si pemuda, seorang pecundang yang bahkan tidak mampu membeli celana dalam. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantuku? Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari kaki si anak kaya. Si anak kaya memberikan 100 kepada si pemuda. Juta, menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Jangan pernah mengganggu wanita ini lagi. Namun, apakah si pemuda ini kekurangan uang? Melihat istrinya berpaling ke orang lain, langsung merobek cek itu dan pergi dengan santai. Begitu si pemuda keluar dari pintu, bawahannya segera datang membawa kabar. Ternyata si anak kaya mendengar bahwa pemilik Shen Wangdian akan mengundang Ling Yunsu dan mempersiapkan jamuan untuk menjadikannya saksi pernikahan. Ini membuat si pemuda sangat senang. Tampaknya, saatnya menyelesaikan semua hutang lama dan baru dengan mereka. Sementara itu, istri yang jahat ini masih khawatir si pemuda akan mengacaukan pernikahan. Memutuskan untuk menyuap pembunuh bayaran untuk menyingkirkannya. Si pemuda baru saja menerima telepon. Langsung dikepung oleh para penjahat. Kakak Siang bilang drama, kakak Yu bilang drama. Kakak Mei bilang, hei, bocah, berhenti di sini. Kau bicara padaku, kau ngomong apa sih? Di jalan ini cuma ada kau sendiri. Kakak Kiang kami tidak mau bicara denganmu. Susah. Apa kau bicara sama anjing? Jadi kau yang namanya Yelin? Ada apa kau mencariku? Hei, bocah, kau cukup sombong. Sudah dikepung masih aja sok jago. Serang dia, bunuh dia. 6. Katakan, kelompok. Kakak Mei bilang, baru saja. Harus diakui, kemampuan bela diri si pemuda benar-benar hebat. 3 pukulan, 2 tendangan. Langsung menjatuhkan semua preman itu ke tanah. Ketua preman masih ingin melawan. Tapi dia kembali dijatuhkan oleh si pemuda dengan 1 pukulan tongkat. Lalu si pemuda langsung mencekik leher si preman. Memaksa untuk mengaku siapa yang mengirim mereka. Kakak Bian bilang drama. Kakak Mei baru saja. Siapa yang mengirim kalian? Aku bilang, itu Fang Yuming dari keluarga Fang. Dia yang menyuruh kami untuk menghabisi kamu. Kata Jie Mei. Ya, benar. Fang Yuming dari keluarga Fang. Kata Jie Mei. Fang Shao yang hebat hanya punya kemampuan segini. Jie bilang, pulang dan beritahu dia.
Kalian ini orang-orang tidak berguna. Mencari lebih banyak pun tidak ada gunanya. Kamu mengerti? Pergi. Sementara itu, si anak kaya di sini masih mengadakan pernikahan termewah di dunia. Tujuannya adalah untuk menjilat orang penting, menunggu Tuan Shen Wangdian datang, dan menyembahnya seperti ayah kandungnya sendiri. Tapi entah mengapa, menunggu 8 hari 8 malam pun pemilik toko tidak muncul. Tamu-tamu yang datang ke pernikahan sudah mulai tidak sabar. Suruh si anak kaya undang. Kalau pemilik Shen Wangdian tidak datang, jangan sok-sokan, semua sudah memberikan uang hadiah. Tidak mungkin kami ikut kelaparan bersamamu. Seketika, pernikahan yang tadinya meriah menjadi kacau balau. Cukup, ribut apa lagi? Jangan ribut-ribut. Siapa yang bilang tadi, kalau malam ini bisa melihat wajah asli pemilik kuil, meski harus menunggu semalaman, itu akan menjadi kehormatan. Lihatlah kalian, satu persatu, jadi berantakan seperti apa. Siapa yang kalian tunjukkan wajah masam ini? Kepada saya, aku beritahu kalian, apa yang aku katakan. Hari ini pemilik kuil akan muncul. Dia pasti akan muncul. Jangan setengah hari saja. Bahkan jika harus menunggu setengah tahun, aku rela menunggu. Siapa yang tidak mau menunggu? Cepat pergi dari sini. Mulai sekarang, keluarga Fang tidak akan menerimanya. Waktunya hampir tiba. Telepon mereka. Beritahu aku akan segera datang. Baik, keluarga Luo. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Tuan muda, ada pesan dari kuil Shen Wang. Pemilik kuil akan segera tiba. Pemilik kuil akhirnya tiba. Pergilah. Datang, akhirnya datang. Dia benar-benar datang. Semuanya. Setelah pemilik kuil tiba nanti, kalian jangan sampai membuat kesalahan. Jika tidak, keluarga Fang pasti tidak akan memaafkan. Pemilik kuil Shen Wang telah tiba. Dewa telah datang. Selamat datang, pemilik kuil. Selamat datang, yang mulia pemilik kuil. Selamat datang, ayahanda tercinta.